Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut disampaikan laporan penelitian skema guru besar dengan judul Eksplorasi Kandungan Warna pada Tanah Liat dan Implementasinya pada Seni Batik. Penelitian ini diketuai oleh Profesor Dr. Agusti Evi MA yang beranggotakan Profesor Dr. Elida MPD dan Dr. Yulia Aryati MPD. Latar belakang. Pewarnaan alami pada seni batik umumnya diambil dari tumbuh-tumbuhan berupa daun, buah, kulit kayu, bahkan akar kayu yang mengandung tanin. Namun di Sumatera Barat digunakan tanah liat sebagai pewarna batik. Pada penelitian ini, penulis melakukan eksplorasi kandungan tanah liat yang digunakan oleh pengrajin batik di Sumatera Barat, khususnya di Kabupaten Solo dan Kota Solo. Pewarnaan dengan tanah liat termasuk pewarnaan alami yang ramah lingkungan dan baik untuk kesehatan. Adapun tujuan dari penelitian ini, yang pertama mengeksplorasi kandungan warna pada tanah liat melalui uji laboratorium. Yang kedua mengidentifikasi proses pembuatan ekstrak tanah liat. Dan yang ketiga mengimplementasi pewarnaan batik dengan tanah liat di Sumatera Barat. Adapun luaran penelitian yang diharapkan yaitu yang pertama mengklasifikasi kandungan warna tanah liat, yang kedua teknik ekstrak dan pewarnaan batik dengan tanah liat, yang ketiga menerbitkan jurnal internasional bereputasi, dan yang keempat HKI. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah mixed method. Untuk menganalisis kandungan tanah digunakan analisis laboratorium. Pembuatan ekstrak pewarnaan dilakukan dengan metode eksperimen. Implementasi pewarnaan batik dengan tanah liat digunakan metode penciptaan. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Solo, tepatnya di Rumah Batik Mimi dan Rumah Batik Salingkatabe. Untuk mengeksplorasi kandungan warna pada tanah liat dilakukan analisis labor dengan tahapan yang pertama mempersiapkan sampel, kemudian menghaluskan dan melakukan penyaringan, lalu melakukan analisis warna secara visual, kemudian dilakukan spektrofotometri warna, dan dilakukan identifikasi kandungan mineral, lalu mengidentifikasi pengaruh pemanasan, dan didapatkan kesimpulan dan interpretasi. Sedangkan untuk pembuatan ekstrak tanah liat menjadi bahan pewarna tanah liat dilakukan dengan metode eksperimen. Dengan tahapan yang pertama yaitu dilakukan pemilihan tanah liat yang memiliki kandungan mineral tinggi, seperti tanah liat merah, tanah liat kuning, tanah liat coklat. Kemudian dilakukan pengolahan awal dengan cara pengambilan sampel, kemudian dilakukan pengeringan. Setelah dilakukan pengeringan, dilakukan penggilingan, dan setelah itu dilakukan penyaringan. Dan tahapan selanjutnya dilakukan ekstraksi warna, yaitu sampel yang sudah dilakukan penyaringan tadi dilakukan pencampuran dengan air. Lalu dilakukan pengendapan, dan dilakukan penyaringan cairan. Dan dari sanalah didapatkan ekstrak tanah liat sebagai bahan pewarna batik. Berikut kerangka konseptual proses penciptaan seni batik berbasis pewarnaan alam. Dan berikut dapat disaksikan juga 3-stage design prosesnya. Dan inilah hasil penelitian yang dilakukan di Laboratorium Kimia di Universitas Negeri Padang. Berdasarkan hasil uji laboratorium, diperoleh kandungan unsur hara di dalam tanah liat terdiri dari aluminium, silikon, fosfor, kalium, kalsium, mangan, besi, tembaga, dan seng. Dan unsur hara ini terbagi menjadi dua, yaitu unsur hara mikro dan unsur hara makro. Jenis tanah liat yang digunakan untuk pewarna batik tanah liat seperti ini biasanya adalah tanah lempung, yaitu lempung organik ataupun lempung anorganik. Kandungan tanah yang lebih dominan adalah silikat dan besi. Selain itu, terdapat juga kandungan unsur hara yang terdiri dari unsur hara makro, yaitu besi, silikat, nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, sulfur. Sedangkan unsur hara mikro terdiri dari boron, zinc, tembaga, mangan, dan molibdenum. Kandungan besi yang tinggi menghasilkan warna pada tanah, seperti warna kemerahan, warna kekuningan, dan cerah.
dengan pH yang rendah. Besi jarang ditemukan pada tanah dengan pH yang tinggi atau berkapur. Kandungan besi sedang yang dicampur dengan mangan akan menghasilkan warna tanah yang lebih gelap dengan pH yang masih rendah. Tanah liat jenis ini dapat digunakan sebagai pewarna batik. Kemudian dilakukan uji laboratorium di Laboratorium Mekanika Tanah Fakultas Teknik Sipil di Universitas Bung Hatta. Dan dari hasil pengujian ini menunjukkan bahwa warna merah mendominasi pada tanah lempung atau tanah liat yang digunakan di batik mini, yaitu mengandung warna orange dengan persentase menengah, serta warna kuning dengan persentase paling sedikit, sehingga menghasilkan warna akhir merah kecoklatan. Berikut kami sampaikan teknik pembuatan ekstrak tanah liat sebagai bahan batik. Pertama, kita harus mempersiapkan alat dan bahan yang digunakan, yaitu drum besar, tungku kayu untuk tempat memasak tanah liat, kemudian korek api, kemudian saringan atau penyaring yang digunakan untuk menyaring tanah liat yang sudah dihaluskan, lalu kayu 2 buah untuk mengaduk tanah liat saat dimasak. Sedangkan bahannya tanah liat dan air. Langkah-langkah yang pertama, tanah liat yang sudah disiapkan atau tanah liat kering, dikeringkan dan ditumbuk, kemudian diayak untuk mendapatkan hasil tanah yang halus. Selanjutnya, tanah yang sudah diayak dicampurkan dengan air dengan perbandingan 1:1. Tanah yang sudah dicampur dengan air diaduk sampai rata hingga menjadi pasta. Seterusnya, tanah yang sudah menjadi pasta tersebut direbus. Apabila jumlahnya di bawah 2 kg, cukup direbus selama 1-2 jam. Dan bila jumlahnya 10 kg, tanah dan air 10 kg, maka perebusannya agak lama, yaitu kurang lebih selama 4 jam. Tanah liat yang sudah direbus kemudian didinginkan, lebih kurang selama 1 hari atau 1 malam. Dan ekstrak tanah liat yang sudah didinginkan tadi, sudah dapat dijadikan sebagai bahan pewarna alami. Kemudian bagaimana teknik pewarnaan batik dengan menggunakan tanah liat sebagai bahan pewarnanya? Seperti yang sudah dijelaskan tadi, pertama masak tanah liat sampai berbentuk bubur. Dan tanah yang sudah dimasak tadi didiamkan selama 1 malam atau 1 hari, dan kemudian sudah siap dipakai. Nah, kain yang akan diwarnai sebelumnya dimordanting dulu dengan merendamnya pada cairan tunjung, kapur sirih, atau tawas. Setelah itu, masukkan kain secara perlahan ke dalam ekstrak tanah liat yang sudah disiapkan tadi menggunakan pengaduk kayu untuk mengaduk kain dalam rendaman tanah liat. Diamkan rendaman kain di dalam ekstrak tanah liat selama beberapa hari, bisa 7, 8, atau bisa sampai 20 hari. Kemudian setiap hari, kain yang kita rendam tadi di dalam ekstrak tanah liat diaduk dengan cara dibolak-balik setiap hari supaya warnanya merata. Setelah waktunya selesai, setelah 20 hari, 7 atau 8 hari, angkat kain yang sudah direndam sesuai dengan waktu yang sudah ditargetkan. Kemudian dibersihkan kain dari gumpalan tanah dan dijemur di bawah sinar matahari sampai kering. Selanjutnya, setelah kering, kain direndam kembali dengan pengunci warna, tunjung, kapur sirih, atau tawas, lalu dijemur kembali. Setelah kering, kain kembali dibilas dengan air biasa sampai bersih. Lalu kain tersebut direbus kembali untuk menghilangkan sisa-sisa tanah yang masih tersisa. Berikut visualisasi langkah-langkah pewarnaan batik dengan pewarnaan alami tanah liat. Di sebelah kiri dapat dilihat itu proses setelah tanah direbus, kemudian kain dicelupkan, diaduk dengan kayu, kemudian dijemur. Dan di sebelah kanan, itu kain yang sudah dijemur, dikunci, kemudian dibilas dan direbus, lalu dikeringkan kembali. Dan dapat dilihat warna kain sudah menjadi warna kain batik tanah liat. Demikianlah laporan penelitian eksplorasi kandungan warna pada tanah liat dan implementasinya pada seni batik. Berikut kami tampilkan sedikit video bagaimana proses pembatikan yang dilakukan pada penelitian ini.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.